Guys, again welcome back with me. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue pengen sharing 3 aplikasi yang recommended buat kalian install. Aplikasi untuk merekam layar, untuk nge-record layar. Karena banyak yang PM gue tanyain, bang lu pakai aplikasi apa sih buat rekam layar? Itu sampai sekarang masih banyak, padahal sebenarnya sudah ada di video yang gue menjelaskan tentang 8 aplikasi penting untuk YouTubers pemula. Cuman kali ini gue ingin lebih fokus aja ke 3 aplikasi ini supaya kita lebih tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi tersebut. So langsung aja kita mulai. Di sini ya di handphone gue sudah kalian lihat ya, sudah ada 3 aplikasi, yaitu AZ Screen Recorder dan juga AZ Screen Recorder, terus ada Do Recorder, ini nyebutnya gimana ya, Do atau DU, dan yang terakhir adalah Mobizen. Sedangkan saat ini yang di samping gue ini guys, yang gue pakai ini adalah AZ Screen Recorder. Kenapa gue pakai itu? Ya nggak apa-apa, iseng aja kan. Gue lebih sering pakai AZ Screen Recorder dan juga Mobizen. Kalau yang Do Recorder pakai juga, cuman jarang guys. Tapi sebenarnya ketiga aplikasi ini saling melengkapi, seperti yang gue bilang tadi ya. Ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Nanti kita bahas. Di sini kita akan membahas satu persatu dulu, yaitu tentang Mobizen yang pertama ya. Kita akan ngebahas tentang Mobizen. Mobizen bisa kalian download di Play Store. Kita searching dulu. Ya, ini dia. Ini adalah Mobizen yang gue pakai versi terbaru 32111. Ya, aplikasi ini ukurannya mana guys? Gak ada ukuran nih guys. Ini gratis dan bisa kalian download di Play Store. Dan juga aplikasi ini bisa kalian coba tanpa HP kalian harus di root ya. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi, kalau kalian tanya, bang aplikasi perekam layar untuk KitKat apa? Sorry, gue nggak bisa jawab karena gue sendiri nggak tahu. Ini handphone yang gue pakai Androidnya sudah Marshmallow, jadi kalau untuk KitKat ya silakan searching di Google ya, karena gue sendiri juga nggak tahu kalau KitKat dia supportnya pakai apa. Apakah pakai Mobizen bisa? Gue juga nggak tahu, dicoba aja. Ini size-nya berapa kok nggak kelihatan? Biasanya kelihatan di sini. Aduh, nggak ada. Ya udahlah, lupakan untuk size-nya. Oke, kita buka aplikasinya. Aplikasi ini Best of 2016. Wow, dia mendapatkan penghargaan, tapi gua nggak tahu itu penghargaan dari mana, bener apa enggak. Oke, ya kalian bisa masuk ke settingan dari Mobizen ini. Ini dia settingannya. Ya, di sini kita bisa setting videonya, resolusinya bisa 720p sampai 1080p atau Full HD. Yang terendah adalah 240p. Kalau gua biasanya gua setting 720 karena itu udah cukup, udah bagus kualitasnya. Kalau 1080p itu malah bikin nanti size-nya gede guys. Gue saranin pakai yang 720 aja. Terus di sini ada kualitinya. Kualitinya ini adalah kualitas gue nggak tahu ini apa, tapi kayak pixel ya, megapiksel ya. 5 megapiksel, 6 megapiksel, tapi gue sendiri pakai yang 5 megapiksel udah cukup. Yang tertinggi adalah 12 M itu megapiksel mungkin. I don't know. Terus terakhir ada FPS. Ya, di sini kalian bisa atur FPS-nya. Bisa 60 fps sampai terendah 5 fps. Gue pakai auto tuh biasanya 30 fps guys, secara defaultnya. Ya, terus kita cek yang lainnya. Di sini ya, cuman untuk aplikasi ini dia belum support internal sound. Kalau kita klik dia malah download aplikasi apaan tahu nggak jelas. Jadi aplikasi ini belum bisa support ngerekam suara internal ya. Jadi harus pakai suara eksternal aja. Oke, di sini dia ada semacam kayak facecam. Di sini coba gua enable ya, biar muka gua kelihatan di sini. White. Ini nggak ganggu ini kan ya. Sebentar guys, saya kayak gini sih. Oke.
Ya ini dia muka gue kelihatan di layar bawah kecil banget, anjay. Bisa digedein sih harusnya mah. Ya bisa digedein loh, tuh kan. Nah ini guys, muka gue kelihatan di sini. Tapi gue kalau buat ngerekam kayak game ya, main game pakai aplikasi perekam layar jarang gue aktifin facecamnya karena goyang-goyang juga. Mendingan pakai 2 gear saja, pakai 2 alat aja atau pakai 2 handphone. Terus di sini dia bisa di enable watermarknya, bisa di disable, bisa di enable. Yang jelas di sini kalian harus ya disable lah ya, karena buat apa ada tulisan record by Mobizen di bawahnya kan. Terus ada settingan ininya ya, secara defaultnya, secara umumnya standar. Ya aplikasi ini bagus, dia kelebihannya itu stabil guys. Jadi buat kalian yang suka nge-record game yang modenya landscape ya, game yang modenya landscape tuh kayak begini, kayak misalnya kayak game Mobile Legend, COC dan sebagainya, itu pakai Mobizen tuh enak, dia otomatis, jadi nggak usah kita setting secara manual, dia layarnya bakalan ngikutin otomatis. Dan untuk ngerekam layar lebih lama dengan durasi panjang juga aplikasi ini recommended guys. Jadi bisa dibilang ya kalian harus punya aplikasi ini. Sekarang kita menuju ke aplikasi selanjutnya, yaitu Do Recorder. Namanya lucu ya. Kita buka, settingannya kurang lebih sama ya. Nah kelebihan dari Do ini guys, itu dia bisa edit juga. Walaupun fiturnya masih standar banget, tapi lumayan lah buat edit-edit ringan. Di sini ada resolusinya juga sampai 1080 pixel. Terus ada quality-nya, FPS juga ada. Ya, dia di sini lagi-lagi belum support internal audio. Emang rata-rata harus di-root dulu HP kalian baru bisa pakai aplikasi yang support internal, tapi gue nggak tahu aplikasinya apa namanya. Ya di sini ada settingan standar ya. Dia ada kayak sec font-nya. Iya benar namanya sec font. Bener kan bacanya kan gitu kan? Sake. Itu dia buat kayak misalnya handphone lo digoyang gini, dia buat nyetop ini, buat nyetop apa namanya durasi. Ada ya settingan ini, dia ada ini juga, ada kameranya. Kita coba kameranya. Oke, dia langsung muncul kamera di ujung. Ya. Terus ada, gue matiin dulu. Ada watermarknya juga pasti. Di sini bisa di enable, bisa di disable. Standar ya. Cuman kelebihannya itu dia ada, ini dia ada edit videonya guys. Oke, di sini kita coba edit video ya. Ya ini adalah pas gue lagi ngerekam game Crisis Action. Oke, jadi ini bocoran juga nih, mungkin dalam waktu dekat ini gue bakalan mainin game Crisis Action, tapi sama sekali gue nggak tahu itu game, gue nggak pernah mainin gamenya. Mungkin kalian yang suka game itu ya setuju nggak gue main game itu, dan ya kalian harus ngajarin gue ya. Nanti kita bahas di lain waktu. Di sini ada ya standar ya, dia bisa kayak nambahin musik, crop, rotate, dan lain sebagainya, kayak cut gitu standar, tapi masih fiturnya masih cukup minimalis, tapi lumayan, not bad. Ya dia ada beberapa ini ya, apa sih namanya, edit buat setelah perekamnya itu guys. Dan aplikasi ini gue belum pernah nyoba merekam dengan durasi yang panjang, tapi kayaknya dia kayak Mobizen sih bisa, nggak masalah. Bisa kalian coba juga, ini aplikasi recommended juga dari gue. So selanjutnya adalah aplikasi terakhir, yaitu AZ Screen Recorder yang lagi gue pakai ini. Aplikasi yang paling sering gue pakai. Sebenarnya settingannya kurang lebih sama aja dengan Mobizen, dengan DU. Dia ada facecamnya juga. Cuman di sini gue akan menyebutkan kelemahan dari AZ Screen Recorder. Kelemahannya adalah aplikasi ini menurut pengalaman gue, dan gue nggak tahu mungkin di beda handphone beda cerita ya. Kalau di HP gue ini, kalau ngerekam dengan durasi yang panjang dia akan error, hasilnya akan korup. Jadi ketika kita masukkan di aplikasi editing ya, semisal kayak Power Director atau KineMaster, itu dia nggak support. Gue nggak tahu kenapa, jadi error aplikasinya, jadi nggak jalan videonya. Akhirnya kalau untuk rekam video dengan durasi yang panjang, gue lebih suka pakai Mobizen.
Sedangkan untuk AZ Screen Recorder kenapa lebih sering gue pakai daripada Mobizen? Ya karena memang aplikasi pertama yang gue tahu di awal gue nge-YouTube itu adalah AZ Screen Recorder. Jadi aplikasi ini memang sudah banyak ngebantu gue ya. Gue sebagai gue ingin mengucapkan terima kasih aja kepada aplikasi ini karena telah banyak membantu gue di awal-awal dulu. Akhirnya sampai sekarang gue pakai, walaupun aplikasi ini sebenarnya kalau dibilang secara performa lebih bagus Mobizen, tapi memang aplikasi ini legend lah istilahnya guys. Aplikasi yang bagus. Tapi kalau untuk merekam durasi di bawah 15 menit itu gue saranin kalian pakai ini karena aplikasinya itu simple, tinggal kita klik dia langsung record. Ya Mobizen dan DU juga simple, tapi nggak tahu kenapa gue lebih suka AZ Screen Recorder. Dan untuk biasanya kan kalau sambil main Mobile Legend itu suara gue ngomong gini sama suara gamenya kan harus kedengeran. Itu biasanya gue pakai AZ Screen Recorder, walaupun dia nggak support internal audio, gue nggak tahu support apa enggak, tapi di settingannya nggak ada. Tapi dia tetap bisa merekam suara dari Clash Royale-nya ya. Cuman memang kita harus setting volumenya jangan sampai terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti suaranya bentrok dengan suara omongan gue ini guys. Terus kekurangan lainnya adalah aplikasi ini, dia kalau misalnya kita main game yang landscape ya, itu dia harus kita setting guys di bagian di setting di aplikasinya itu harus kita setting mode landscape. Kalau kita setting mode auto itu dia bakalan nggak full screen nantinya. Jadi kalau kalian merekam game yang tampilannya ini landscape, kalian harus setting di layarnya itu di bagian aplikasinya. Gue nggak bisa nampilin karena ini aplikasinya lagi gue pakai. Jadi kalau gue klik settingan itu bakalan ke stop sendiri videonya. Jadi gue nggak bisa nampilin, sorry. Cuman yang jelas kalian bisa buka settingannya sendiri. Itu kalau kita main game yang landscape itu dia bakalan nggak full screen kecuali kalian setting bagian layarnya itu menjadi landscape kayak gitu. Memang agak ribet tapi bisa, nggak masalah, not bad. Cuman itu tadi, kalau rekam dengan durasi yang panjang, gue nggak saranin kalian pakai aplikasi ini karena sering banget error, sering banget korup hasilnya. Jadi kita udah ngerekam panjang-panjang nih. Gue pas itu terakhir gue ngerekam Crisis Action kan, niatnya pengen gue upload. Anjay, udah ngerekam kira-kira 15 menit lebih, hampir ya 16 sampai 18 menit. Nggak bisa, diedit tuh nggak bisa, nggak jalan videonya. Ya udah, akhirnya gue hapus, udah bikin mood gue hilang, akhirnya gue nggak jadi upload itu game, parah kan. Jadi mungkin untuk Crisis Action bakalan gue coba nanti menggunakan Mobizen atau DU Recorder. Jadi tunggu aja videonya. Tapi jujur gue nggak pernah main game itu, jadi gue butuh kalian ajarin dulu. So guys, itu dia 3 aplikasi. Kita lihat dulu untuk DU ininya, dia kayak gimana sih tampilannya. Ini dia DU Recorder, kalian bisa download di Play Store. Ini 3 aplikasi ini bisa kalian download semuanya di Play Store, dan itu gratis dan itu tanpa root ya. Karena HP gue sendiri juga nggak pakai root, jadi bisa-bisa aja, nggak masalah. Ini dia Screen Recorder DU, namanya lucu ya, DU Recorder. Ya, di sini sudah ada keterangannya, no ads, no root, nggak ada iklan, maksudnya nggak ada iklan dan tanpa di root juga. High quality video, stable screen recorder. Mudah-mudahan aplikasi ini emang stabil. Terus kita buka lagi AZ Screen Recorder. Nah ini dia, ini juga nggak pakai root guys. Ya, ini tampilannya seperti ini nih, settingan ini guys. Gue tampilin nih. Nah ini guys, yang tadi gue bahas itu ya, ini ada nih tampilannya nih. Dia bagian orientasinya, bagian orientationnya itu kalian setting landscape kalau kalian main gamenya yang mode kayak gini ya. Kalau yang mode kayak gini kalian bisa auto. Kalau kalian setting auto, kalian main game kayak gini, itu dia bakalan nggak full screen nanti hasilnya. So guys, mungkin itu aja informasi dari gua. 3 aplikasi recommended buat kalian download dan kalian cobain. 3 aplikasi ini bisa kalian download sekali lagi di Play Store secara free, gratis dan tanpa di root ya. Kalian bisa coba 3 aplikasi ini, saling melengkapi. Kalau kalian cuma pakai AZ Screen Recorder, gua saranin itu kurang maksimal, kalian harus install Mobizen juga. Jadi saling melengkapi, dan juga DU Recorder ya. Sewaktu-waktu aplikasinya kan bisa aja error. Yaudah guys, mungkin itu aja informasi dari gua. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye.